Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan masih stay at home untuk mencegah penularan wabah corona. Dan ini merupakan bulan kedua ya dari awal masuknya corona ke Indonesia. Dan semoga ketika bulan Ramadan kali ini dengan kondisi yang seperti ini tidak menyurutkan semangat dari teman-teman semuanya untuk tetap belajar. Karena sejatinya ketika kita berhenti belajar, maka berhentilah kehidupan. Oke, tetap semangat ya. Baik, teman-teman, kita akan mulai lagi bagaimana untuk memahami strategi pelaksanaan. Mungkin dari Bu Arni sudah memberikan materinya juga. Mohon maaf ini ada sedikit terlambat karena banyak sekali gangguan sinyal. Ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan intervensi keperawatan pada pasien HRGJ rendah situasional dan kecemasan ya. Masih dalam rentang gangguan psikososial. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, sedikit saya kupas dulu untuk strategi pelaksanaan merupakan instrumen panduan pelaksanaan intervensi dari keperawatan jiwa yang digunakan sebagai acuan bagi nurse saat berinteraksi atau berkomunikasi secara terpetik kepada klien dengan gangguan jiwa. Komponen strategi pelaksanaan atau SP, biasa kita sebut dengan SP adalah yang pertama dari poin A-nya dulu adalah proses keperawatan, di mana proses keperawatan ini terdiri dari beberapa tahap yang harus kita cantumkan ketika nantinya kita membuat SP. Jadi kita harus tahu kondisi pasien, ya kondisi pasien, di mana kondisi pasien ini kita tuliskan, ya kita gambarkan dengan kondisi fisiknya dan juga verbalisasi klien. Untuk mudahnya nantinya untuk SP ini diawali dengan data subjektif, yaitu apa yang diutarakan pasien ya. Jadi pasien mengeluh atau pasien mengatakan sesuatu ya. Misalnya pasien mengatakan marah atau menendang pintu. Pasien mengatakan merusak barang di sekitarnya misalnya. Nah, kemudian didukung oleh data objektif berupa ekspresi wajah, wajahnya misalnya ketika kita menggambarkan secara verbalnya pasien marah, berarti secara data objektifnya mestinya harusnya mendukung ya. Jadi misalnya wajahnya tegang, bingung, gelisah, mukanya memerah, pandangan mata tajam misalnya. Jadi sinkron dengan data subjektifnya. Kemudian dari data yang kita cantumkan di atas, kita gambarkan di atas, biasanya kalau teman-teman sudah paham, pastinya akan sudah akan bisa mengarahkan diagnosanya kemana ya. Ya paling kalau tidak ke PK atau RPK ya, atau risiko mencederai diri dan orang lain ya. Kemudian tujuan khususnya, misalnya mengidentifikasi tujuan khusus dan intervensi keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan diagnosa yang ditetapkan. Jadi tujuan khususnya ini juga mengacu pada data dan diagnosa yang dicantumkan di atas. Adapun strategi komunikasi terdiri dari 4 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, fase orientasi, fase kerja, kemudian fase ada yang kurang ya. Setelah fase orientasi, fase kerja, fase terminasi, dan fase evaluasi. Ya. Jadi di fase orientasi ini ada salam terapeutik, ada validasi data, kontrak, meliputi topik, waktu, dan tempat. Ya. Nah, nantinya
apa namanya, di sini sudah langsung digambarkan dengan kalimat langsung ya. Nah ini saya cantumkan kerangkanya dulu. Jadi untuk fase orientasi ada salam terpetik, evaluasi atau validasi data, dan kontrak. Kemudian fase kerja. Fase kerja adalah fase di mana seorang perawat melakukan inti terapeutik dalam berkomunikasi sesuai dengan topik atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya. Jadi berdasarkan diagnosa, fase kerjanya misalnya nanti terkait dengan HDR, kita lihat apa yang diinginkan oleh apa namanya ditujukan oleh perawat ke pasiennya. Nah, sebagai contoh di sini SP harga diri rendah, saya ambil sebagai contoh SP harga diri rendah situasional. Untuk strategi pelaksanaannya, untuk tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Kemudian yang kedua, membantu pasien menilai kemampuan positif, kemampuan yang masih dapat digunakan. Kalau untuk harga diri rendah, situasional biasanya ditekankan pada kemampuan positif yang dimiliki. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu pasien memilih kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan pasien. Yang keempat, melatih pasien melakukan kegiatan yang dipilih sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian yang kelima, membimbing pasien memasukkan jadwal kegiatannya sesuai dengan jadwal kegiatan harian. Ya. Untuk SP kedua, meliputi validasi masalah dan latihan sebelumnya. Jadi setiap kali kita melakukan SP kedua, itu hendaknya ketika di fase awal, fase orientasi, kita memvalidasi masalah dan latihan yang sudah kita ajarkan di pertemuan sebelumnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi SP2, SP3, SP4. Ketika SP3 berarti memvalidasi atau masalah dan latihan di SP2. Kemudian di SP keempat memvalidasi dan latihan sebelumnya di SP ketiga seperti itu. Jadi tetap harus mengacu pada SP-SP sebelumnya, dan itu yang disebut continue of care, ya. Continuing of care. Jadi perawatan yang berkelanjutan sehingga tidak akan terputus ya, walaupun misalnya nanti teman-teman misalnya sedang praktek di rumah sakit jiwa, ketika beroper ya, oper ke teman atau institusi lain, mestinya mereka yang datang selanjutnya itu juga melihat sejauh mana interaksi yang sudah dilakukan ke pasien dengan melihat catatan perawatan. Nah, sini salah satunya adalah dengan melihat SP yang sudah dilakukan perawat sebelumnya. Kemudian yang kedua, melatih kegiatan kedua atau selanjutnya yang dipilih sesuai kemampuan klien. Jadi sebenarnya untuk melaksanakan SP ini, baik 1, 2, dan 3, walaupun secara protapnya sudah ada, ya nanti teman-teman bisa melihat di matrik ya, matrik keperawatan yang pernah dikasih mungkin oleh Bu Arni, ya nanti bisa dilihat di situ untuk mengurutkan jadwal kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, akan tetapi pada kenyataannya biasanya kita akan melihat kemampuan pasien. Jadi tidak harus urut seperti itu ya. Kadang yang terjadi adalah ketika SP1 misalnya untuk pasien-pasien yang menarik diri, pasien-pasien ISOS itu memang butuh waktu ya. Jadi bisa saja untuk pelaksanaan SP1 itu bisa lebih dari 1, 3, bahkan bisa ada yang 4 kali.
Karena tadi aspek pertama biasanya untuk membina hubungan trust ya. Selanjutnya SP yang kedua dengan tujuan ketiga adalah membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan. Nah, ini menjadi rutinitas terutama pada pasien gangguan jiwa karena kita tahu bahwa pasien gangguan jiwa banyak mengalami kemunduran dalam orientasi. Sehingga dalam pelaksanaan strategi pelaksanaan intervensinya, kita butuh tools. Salah satu toolsnya adalah bagaimana setiap kita melakukan interaksi pada pasien, kita arahkan untuk setiap kegiatan yang kita lakukan itu dimasukkan ke jadwal harian oleh pasien. Ya. Nah itu biasanya kalau di rumah sakit sudah ada ya mahasiswa dan pasien tinggal mengisinya saja. Ya. Berikut saya lampirkan untuk contoh aspek kecemasan ya. Oke. Untuk strategi pelaksanaan ansietas pada pasien ansietas, kita awali dengan diagnosa keperawatan ya. Langsung saja ansietas seperti itu ya. Gangguan alam perasaan biasanya, gangguan alam perasaan ansietas. Kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan meliputi SPW pertama. Yang pertama adalah membina hubungan saling percaya. Yang perlu dipertimbangkan adalah pasien merasa aman, nyaman, dan terutama saat berinteraksi. Bagaimana caranya untuk memberikan aman dan nyaman pada pasien? Yang pertama, ucapkan salam praktik. Bisa selamat pagi, apa kabar, atau yang lainnya ya, sesuai dengan kondisi juga. Kemudian berjabat tangan. Nah, berjabat tangan ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Misalnya ada pasien yang memang tidak mau berjabat tangan, ya tidak harus seperti itu. Akan tetapi jika memang memungkinkan, ya tidak ada hal-hal lain yang membatasi untuk melakukan jabat tangan, silakan saja lakukan jabat tangan dengan tulus, dengan penuh empati, karena dengan begitu kita akan menyalurkan energi bahwa kita siap untuk berinteraksi, kita siap untuk memulai hubungan baik dengan pasien. Selanjutnya menjelaskan tujuan interaksi. Untuk menjelaskan tujuan interaksi nanti didasarkan pada data yang sudah kita buat ya. Data yang sudah kita buat, kita cantumkan sebelumnya meliputi data subjektif dan objektif sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian evaluasi validasi terkait dengan data sebelumnya yang dikeluhkan pasien atau kemampuan sebelumnya yang sudah dimiliki pasien. Ya. Kemudian membuat kontrak atau topik waktu, tempat, dan tujuan. Ya, jadi kita tanyakan apakah topik yang kita tawarkan itu disetujui atau ada topik lain yang menurut pasien akan menarik untuk dibahas saat itu. Kemudian tentukan waktu ya. Jadi untuk fase awal ini kontrak, topik, waktu, dan tempat tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kenapa sih harus ada kontrak di awal? Ini untuk membatasi dan membatasi pembicaraan sehingga tidak kesana kemari ya, karena biasanya yang terjadi ketika kita tidak mengarahkan dengan kontrak waktu, ada beberapa kondisi ketika pasien itu ngobrolnya kemana-mana, terutama pada pasien-pasien yang mengalami flight of idea gitu ya, flight of idea yang biasanya secara tidak sadar perawat akan terhanyut dengan cerita pasien. Padahal kalau kita kembali ke kaidah intervensi keperawatan, di mana kita sudah membuat kontrak sebelumnya terkait topik, waktu, dan tempat, semestinya ketika kita bicara dengan pasien tetap dalam waktu yang sudah disepakati bersama. Ya. Jadi di awal itu kenapa harus ada kontrak agar mengingatkan baik perawat maupun pasien
ketika berinteraksi tidak keluar jalur, sehingga komunikasinya juga tetap terjaga. Artinya tetap pada kondisi hubungan terapeutik, bukan ke hubungan sosial. Selanjutnya, membantu pasien mengenali ansietas. Ya, kalau untuk ansietas biasanya kita bantu pasien untuk mengidentifikasi dulu dan menguraikan perasaannya. Apa yang dicemaskannya? Apa yang membuat dia cemas? Kapan biasanya dia cemas? Ya. Kemudian menjelaskan situasi yang menimbulkan ansietas. Ya. Apa? Misalnya ketika dia sendirian atau ketika dia ada dalam masalah, ya. Nah, coba tanyakan itu ke pasien untuk menguraikan seperti apa kecemasan yang dialami pasien. Kemudian, bantu pasien mengenal penyebab ansietas. Ya. Identifikasi penyebab. Ya. Jadi kita bantu pasien dengan bertanya. Ya. Usahakan bertanyanya itu dengan pertanyaan terbuka. Ya. Bukan pertanyaan yang tertutup. Ya. Nah, untuk hal ini, jadi dalam penyusunan SP ini kita juga harus banyak belajar bagaimana teknik komunikasi yang baik pada pasien. Ya, teman-teman bisa buka kembali mata kuliah komunikasi keperawatan, ya, komunikasi terapeutik, ya. Ada focusing, ada reframing dan sebagainya, ya. Banyak sekali, ya. Ada 14 metode untuk melaksanakan terapi komunikasi terapeutik, ya. Nah, disitulah ilmu komunikasi terapeutik bisa kita combine dan kita masukkan ke dalam SP ini. Jadi misalnya untuk mengenal penyebab ansietas, ya, gunakan open-ended question. Gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Misalnya iya, tidak, sudah, belum. Nah, itu kan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban singkat. Berbeda dengan menggali atau mengenali penyebab, entah itu kecemasan, HDR, dan sebagainya, usahakan dengan menggunakan kalimat terbuka. Bisa dijelaskan, misalnya. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan Anda cemas, dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya, bantu pasien menyadari perilaku akibat ansietas. Ya. Misalnya kita secara umumnya sebenarnya ketika kita menghadapi pasien dengan gangguan apapun, misalnya dengan gangguan ansietas, setidaknya seorang perawat itu sudah memahami konsepnya. Ya. Jadi ketika kita mengarahkan pembicaraan, itu dalam otak kita sudah terkonsep. Apa yang mau saya tanyakan? Apa yang mau saya gali? Untuk mengetahui akibat ansietas secara teori, penyebab ansietas itu apa saja, misalnya, ya. Nah, disitulah pentingnya mengcombine antara knowledge, antara pengetahuan dengan nantinya ketika kita praktek pada pasien, ya. Selanjutnya, mengajarkan pasien teknik relaksasi nafas dalam untuk meningkatkan kontrol dan rasa percaya diri, pengalihan situasi. Ya, teknik relaksasi nafas dalam itu sudah banyak diteliti, sehingga mestinya perawat juga sudah pernah, ya, teman-teman sudah pernah belum melaksanakan teknik relaksasi nafas dalam ini untuk hal-hal tertentu, ya, untuk ya bisa jadi untuk hanya sekedar misalnya mengurangi kecemasan ketika grogi dan sebagainya. Nah, cobalah itu, ya. Cobalah Anda melakukan teknik relaksasi nafas dalam dulu sebelum Anda mempraktekkan itu ke pasien, ya. Jadi pembelajaran yang baik sebenarnya sebelum kita lakukan itu pada orang lain, lakukan itu pada diri kita sendiri, ya. Nah, teknik relaksasi nafas dalam ini sangat berguna untuk meningkatkan kontrol dan rasa percaya diri sekaligus pengalihan situasi, ya, agar si pasien ini tidak fokus pada kecemasannya. Kemudian evaluasi kemampuan klien, beri reinforcement positif, ya, jangan lupa reinforcement positif itu sangat penting pada pasien gangguan jiwa karena berfungsi untuk meningkatkan harga diri, ya. Kita ingat semuanya
penyebab atau biang kerok dari semua gangguan, terutama gangguan jiwa adalah adanya perasaan diri yang rendah, ya, minder yang berlebihan dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan tindakan keperawatan, terutama melakukan komunikasi dengan pasien, tak lupa setelah pasien bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan pertemuan kita, berilah reinforcement positif. Entah itu dengan kalimat bagus, wah luar biasa, atau alhamdulillah Bapak sudah bisa dan sebagainya. Ya, jangan pernah pelit, ya, jangan pernah pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Artinya ketika memberikan pujian atau penghargaan pada pasien tetap harus melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya menganjurkan pasien memasukkan jadwal kegiatan harian, ya, hampir sama dengan tadi yang dijelaskan di awal, ya. Jadi setiap kali melakukan kegiatan, usahakan melakukan penjadwalan atau mendokumentasikannya di jadwal kegiatan pasien. Ini juga sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan memori, ya, kemampuan memori dari pasien, sekaligus sebagai dokumentasi plus penghargaan, ya, reinforcement juga untuk tindakan yang sudah dilakukan pasien. Untuk SP2 kecemasan, ini bisa dibaca di sini bagaimana membina hubungan saling percaya, ya, perlu dipertimbangkan agar pasien merasa aman dan nyaman. Hampir sama mengucapkan salam, berjabat tangan, menjelaskan tujuan. Evaluasi, membuat kontrak, kemudian mengajarkan teknik distraksi untuk meningkatkan kontrol diri. Kalau tadi dengan cara yang paling sederhana, yaitu relaksasi napas dalam, selanjutnya kita membutuhkan media, ya, untuk mengalihkan kecemasan pasien, misalnya melakukan hal-hal yang disukai, menonton TV, mendengarkan musik yang disukai, membaca koran, buku, atau majalah. Berikutnya, memotivasi pasien untuk melakukan teknik distraksi di setiap pasien merasa kecemasannya muncul. Ya. Nah, setelah itu, berikan evaluasi kemampuan klien, apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian beri reinforcement positif, dan anjurkan pasien memasukkan jadwal kegiatan harian. Ya. Jadi intinya pada poin D ini, ya, kalau tadi di SP1 itu dengan relaksasi napas dalam, kalau di SP2 adalah teknik, ya, lebih ke arah teknik distraksi. Teknik distraksi ini bisa berubah-berubah atau bisa sesuai dengan kondisi pasien, ya. Intinya adalah bagaimana upaya kita untuk mengarahkan pasien berusaha mengalihkan perhatiannya dari kecemasan yang dia alami. Berikutnya SP3. SP3 dari awal sampai poin C itu masih sama. Nah, di poin D ini menjelaskan cara teknik relaksasi hipnotis 5 jari. Hipnotis 5 jari, ya. Teman-teman bisa buka atau searching bagaimana caranya. Jadi hipnotis 5 jari itu dengan cara menghitung jari, ya. Hipnotis 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti diulang seperti itu. Apakah pasien itu masih konsen, masih bisa menghitung sesuai dengan urutan atau tidak? Ya, ini teknik yang sederhana sekali terutama untuk pasien jiwa. Akan tetapi ada beberapa pasien yang memang karena tidak fokus sehingga untuk melakukan hal yang sederhana ini pun mereka ada kendala, ya, sehingga dibutuhkan kesabaran pastinya oleh perawat dan juga bagaimana pendekatan yang lebih manusiawi dan empati. Membantu pasien mempraktikkan teknik relaksasi napas hipnotis 5 jari. Jadi kita ajarkan dulu. Pada prinsipnya untuk setiap SP yang nantinya merupakan salah satu penilaian ketika ujian interaksi dengan pasien jiwa adalah kita memberikan kesempatan pada pasien, ya, memberikan kesempatan pada pasien untuk melakukan keterampilan yang baru kita ajarkan. Ya. Setelah bisa seperti biasa memasukkan memberikan reinforcement, ya,
mengevaluasi klien, dan memasukkan jadwal harian. Nah, ini salah satu strategi pelaksanaan CETAS ya. SP1-nya menguraikan perasaannya. Nah, ini contoh dengan kalimat langsung ya. Jadi nanti teman-teman, nanti kan ada kantong tugas, ya kalian langsung membuat SP, misalnya SP1, SP2, SP3, kecemasan ya, misalnya. Ini sebagai contohnya, salam terapeutik. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang ya, bisa. Perkenalkan nama saya siapa ya? Saya perawat kita, saya mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Senang sekali bisa bertemu dengan Nona siapa ya. Panggil pasien dengan nama kesukaannya. Ya, jadi kita tanyakan, Ibu atau Bapak atau Nona bisa saya panggil dengan siapa? Seperti itu ya. Kemudian setelah menyapa pasien, lakukan evaluasi atau validasi. Nah, misalnya kita awali dengan bagaimana perasaannya hari ini. Apakah semalam bisa tidur? Ya, biasanya ini dilakukan di fase-fase awal ya, fase-fase ketika perkenalan ya, baru perkenalan. Karena harapannya setelah pertemuan 3, 4, dan 5 biasanya untuk validasi itu lebih mengarah pada kemampuan yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Selanjutnya ke kontrak, topik ya. Bagaimana jika sekarang kita berbincang-bincang tentang kecemasan atau latihan cara mengontrol cemas? Apakah Bapak setuju? Misalnya, waktunya mau berapa lama? Ya, kalau 15 menit bagaimana? Jadi sebaiknya kita bertanya dulu ke pasien ya, berapa lama? Misalnya pasien mintanya setengah jam gitu ya. Kalau setengah jam kan terlalu lama ya. Nah, disitulah kita tawarkan dulu, bagaimana kalau 15 menit saja. Kenapa nggak boleh lama-lama? Ya, tadi kontrak waktu itu untuk membatasi agar pembicaraan yang kita lakukan dengan pasien itu tidak kemana-mana ya. Nah, bahasa kita tuh tidak ngalor ngidul gitu ya. Akhirnya fokus terhadap tujuan dari pembicaraan. Kenapa begitu juga? Ya, secara tidak langsung perawat juga butuh banyak waktu juga ya untuk melakukan terapi pada pasien yang lainnya. Ya. Kemudian tempat ya, tempat di sini kita tawarkan, Ibu mau bicara di mana? Bagaimana kalau di sini? Ya. Jadi bertanya dulu, kemudian tawarkan. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi bukan kemudian kita yang langsung menentukan. Ya. Kemudian tujuan. Nah, tujuan kita sampaikan agar Ibu dapat mengetahui kecemasan yang Ibu rasakan. Hari ini kita akan bercerita bagaimana cara mengatasi kecemasan yang Ibu rasakan. Bagaimana? Sudah siap misalnya. Jadi ditambahkan di sini. Selanjutnya ke fase kerja. Fase kerja ini sudah sesuai dengan tadi ya, rancangan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, SP. Ya, di SP, jadi nanti di SP itu langsung kita membuat kerangka fase-fasenya itu dalam kalimat langsung ya. Sekarang coba Ibu ceritakan. Jadi di kalimat yang ada di fase kerja ini sudah mencerminkan apa yang kita laksanakan atau apa yang kita rencanakan di fase kerja. Jadi sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Coba Bapak ceritakan pada saya dan seterusnya ya. Ya, jangan lupa di situ juga sudah ada kalimat reinforcement. Wah, bagus sekali gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang harus dicermati. Ini menjelaskan terapi. Terapi ini akan membantu menurunkan tingkat kecemasan. Jadi di dalam fase kerja ini juga ada unsur pendidikan ya. Pendidikan kesehatannya ya, kemudian
kita berikan informasi layaknya penkes gitu ya. Apa yang harus dilaksanakan pasien. Selanjutnya pasien kita persilahkan untuk mempraktekkan ya, tarik napas, hembuskan dan sebagainya. Nah, setelah pasien melakukan dengan benar, baru kemudian kita kasih reinforcement. Contohnya ini, bagus sekali, wah hebat misalnya, Bapak bisa melakukannya. Ya, itu sudah sebuah fase yang dilakukan di fase kardia. Ya. Nah, selain cara tersebut untuk mengatasi kecemasan, Bapak bisa melakukan dengan metode pengalihan, yaitu bla 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 ya misalnya. Nah, untuk itu nanti bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya misalnya. Ya. Masuk ke fase akhir atau fase terminasi, di situ ada evaluasi. Nah, evaluasinya ini kita lakukan dengan cara bertanya, ya, bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol tadi, ya, kita melakukan relaksasi napas dalam tadi gimana? Kemudian objektif, coba Bapak ulangi lagi ya cara kita mempelajarinya. Jadi pasien suruh mengulangi lagi. Selanjutnya RTL. Nah, RTL ini bukan RTL ini adalah rencana tindak lanjut. Jadi dari fase kerja yang tadi kita lakukan, misalnya tadi berlatih teknik napas dalam, berarti nanti di RTL itu yang perlu kita tekankan adalah jam berapa Bapak akan berlatih lagi ya. Jadi kita tanyakan, nah mari Pak, kita masukkan jadwal Bapak untuk berlatih teknik napas dalam itu ya Pak ya. Misalnya pagi ini mau jam berapa, siang jam berapa, dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi, RTL itu adalah tindak lanjut dari fase kerja yang kita lakukan, bukan topik selanjutnya. Nah, ini seringkali mahasiswa agak ambigu, agak bingung di sini. Padahal rencana tindak lanjut itu adalah berdasarkan fase kerja. Nah, setelah kita melakukan RTL, langsung ke kontrak yang akan datang. Ya. Kontrak yang akan datang ini juga fungsinya sama, untuk menjembatani pertemuan sekarang dengan pertemuan berikutnya, untuk melatih memori klien, memori pasien terhadap tindakan-tindakan yang sudah dia terima, dan pastinya ini menjadi salah satu cara agar komunikasi antara perawat dan pasien itu lebih terarah. Ya. Jadi topiknya kita sampaikan. Tadi kita sudah belajar untuk teknik relaksasi napas dalam. Bagaimana selanjutnya kita belajar untuk mengontrol, Bapak ya, mengontrol atau bagaimana mengalihkan pikiran kita saat terjadi kecemasan. Ya. Bapak mau ngobrol di mana? Mau berapa lama? Seperti itu ya. Tempatnya mau di mana? Oke, ya. Itu bisa kita sepakati. Ya. Selanjutnya di SP2 juga hampir sama. Intinya nantinya teman-teman itu membuat kalimat langsung ya. Jadi perencanaan di SP itu ditulis langsung dengan kalimat langsung. Sehingga itu langsung bisa dipraktekkan, dan nantinya di tugas kalian kan mengupload video ya. Nah, itu juga sudah menggambarkan fase salam terapeutik, fase orientasi, fase kerja, dan terminasi seperti itu. Ya, ini juga hampir sama. Silakan bisa dipelajari, bisa searching juga. Ya, untuk jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.